Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan rezeki berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa apabila kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tetapi tahukah Anda, terdapat seorang wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kuburannya bercahaya. Satu cerita yang dikisahkan dalam tazkirah di Masjid Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Pada saat itu, seseorang lelaki lewat satu lokasi perkuburan di satu malam yang kelam serta sunyi. Mendadak ia terpandang satu sinar yang jelas benderang tampak dari satu kubur, serta selalu berjulang ke langit. Dia terfikir, peluang kubur itu yaitu pendam seseorang begitu istimewa. Ia seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu diambillah sebatang kayu lantas dipacak di atas kuburan yang bersinar itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau menginginkan menyelidiki serta ingin tahu kuburan siapakah yang begitu ajaib itu. Untuk tahu dengan selanjutnya, lelaki itu berkunjung ke rumah pemilik kuburan serta berjumpa dengan istri tersebut, lalu bercerita keajaiban yang dilihat di kuburan suaminya. Anehnya, sang istri terkejut dan heran. Dia begitu mengetahui suaminya bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang petani umum saja. Dia bukanlah seorang alim, bukanlah seorang pakar ibadah, orang soleh, apalagi imam, bukan juga guru Al-Quran. Jadi suaminya tidak pintar membaca Al-Quran serta tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Lalu akhirnya lelaki itu ajukan pertanyaan, apakah perkara-perkara yang selalu dilakukan dalam kehidupan setiap harinya. Pada akhirnya sang istri teringat satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap saat sebelum tidur, suaminya selalu mengambil wudhu, lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil Al-Quran, lalu dicium serta dipeluknya dengan penuh kecintaan serta kasih sayang. Ia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai untuk sehelai demi sehelai seperti sedang membaca Al-Quran. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia bahkan meraba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya seakan sedang menyentuh serta membelai suatu hal yang sangat ia kasihi. Lalu sang istri berkata, ia pernah mendengar rintihan serta isakan tangis suaminya yang begitu sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah saya karena saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu ini. Janganlah sampai engkau hukum saya di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu. Saya tidak bisa bersahabat denganmu. Saya tidak bisa mengertimu. Namun saya begitu mengasihimu. Saya begitu mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa saya. Janganlah engkau menuduh saya di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu memohon untuk melihat Al-Quran yang paling disayangi suaminya itu. Benar serta begitu mengharukan. Setelah ia melihat naskah yang mulia itu terlihat lusuh, helaian-helaian terlihat teriring dibuka berulang kali.
serta ada beberapa sisa air mata di kertasnya, tanda seseorang kerap menangis berurai air mata ketika membuka lembaran yang maha suci ini. Begitu mulianya kepribadian lelaki ini, hatinya sudah menyatu dengan ruh Al-Quran. Dia begitu mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sebenarnya, berarti ia mengasihi Allah dengan semua jiwa serta raganya. Marilah sahabat beriman, kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam tempat tinggal kita, di dalam diri kita, setiap serta luangkan waktu kita untuk setiap hari untuk membaca serta memahami isinya. Semoga kita setiap hari selalu membaca Al-Quran. Begitu banyak manfaatnya untuk kita, untuk bekal kita di akhirat nanti, untuk keluarga kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita nanti. Semoga Allah merahmati dan meridhai kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.